Hai, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Sebelum belajar, mari kita membaca doa agar kita diberikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah anak-anakku yang saya sayangi, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam dengan ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Setelah anak-anak mempelajari pelajaran ini, anak-anak diharapkan bisa merasakan, bisa menceritakan kembali apa yang dirasakan oleh sahabat-sahabat dalam berdakwah. Seperti halnya yang dialami oleh ketabahan Khadijah binti Khuwailid. Dia adalah istri Nabi Muhammad yang selalu mendukung dakwah beliau. Khadijah selalu mendukung dakwah Nabi dengan harta benda, jiwa, dan raga. Banyak harta bendanya yang digunakan untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad. Bahkan Khadijah banyak menghadapi ancaman dan cacian dari kaum kafir Quraisy. Mereka menyuruh Khadijah agar membujuk Nabi menghentikan dakwahnya. Namun bujukan itu ditolaknya. Seperti yang kalian ketahui anak-anak, bahwa Khadijah itu adalah saudagar yang sangat kaya raya. Namun hartanya digunakan untuk berjuang membantu dakwah Nabi Muhammad. Berikutnya ketabahan Abu Bakar. Abu Bakar adalah sahabat yang selalu mendampingi Nabi ke masjid bersama-sama melakukan ibadah sholat. Pada suatu hari Abu Bakar meminta izin berdakwah di tengah-tengah masjid dan berkhutbah dengan suara lantang. Tetapi apa tanggapan orang kaum kafir Quraisy? Mereka memukuli Abu Bakar sehingga jatuh karena tidak kuat menahan pukulan mereka. Ketika mencoba melarikan diri, dengan sengaja ia ditangkap oleh Utbah bin Rabi'ah dan dipukuli lagi. Akhirnya Abu Bakar ditolong oleh orang-orang dari keturunan keluarga Taimi yang kebetulan lewat dan dibawa ke rumah ayahnya Abu Quhafah. Dengan takdir Allah, tidak berapa lama kemudian sembuhlah Abu Bakar dari luka-lukanya itu. Kemudian ketabahan keluarga Sumayyah. Bagaimana perasaanmu ketika melihat orang disiksa di bawah sinar matahari? Itulah siksaan yang dialami oleh sahabat Nabi yang bernama Yasir. Yasir adalah suami dari Sumayyah. Mereka sekeluarga disiksa oleh majikannya yang bernama Abu Jahal. Mereka diikat, kemudian diseret dan dijemur di bawah panas matahari beralaskan pasir yang dibakar. Begitulah penderitaan para sahabat untuk memperjuangkan keimanannya, mempertahankan keimanannya, dan membantu dakwah Nabi Muhammad. Ketabahan Arqam bin Abil Arkam. Arqam bin Abil Arkam adalah sahabat Nabi yang kuat iman dan pendiriannya. Rumah tinggalnya dijadikan sebagai pusat dakwah secara sembunyi-sembunyi. Arqam bin Abil Arkam sering mendapatkan ancaman dan bujukan dari kaum kafir Quraisy meninggalkan ajaran Islam. Arqam bin Abil Arkam tetap tabah menjadi pengikut setia Nabi Muhammad, bahkan ikut hijrah ke Madinah
meninggalkan rumah dan harta bendanya yang melimpah. Berikutnya ketabahan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah merasa tertarik untuk mengikuti dakwah Nabi. Kemudian ia menyatakan diri sebagai seorang muslim. Umayyah bin Khalaf, ini majikannya, sangat marah mendengar berita itu. Ia menyiksa Bilal agar kembali menyembah berhala. Bilal dicambuk berkali-kali, bekas luka cambukannya merata di tubuhnya. Namun Bilal sambil berucap, Ahad, Ahad, Ahad. Umayyah lalu menjemur Bilal di panas terik matahari. Kemudian di atas perutnya diletakkan batu besar. Namun tak sedikit pun mempengaruhi akidah yang diyakini oleh Bilal. Ketika penyiksaan itu berlangsung, Bilal dengan tegas menyatakan pendiriannya dengan suara terputus-putus, mengucapkan kata Ahad, 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 yang artinya Ahad adalah Allah itu satu. Itulah penderitaan yang dialami oleh sahabat Bilal dari kalangan budak. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita rangkum bab 1 dari dakwah Nabi Muhammad hingga dakwah para sahabat ya, dalam mempertahankan dan membantu Nabi Muhammad mempertahankan keimanan mereka. Ini rangkuman, kalian tulis di buku kalian, bisa kalian gunakan untuk bahan bacaan. Dan saya akhiri untuk pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.